Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Percayai firman Allah yang mengatakan kepada bahwa Yesus mengasihi engkau. Jangan percaya mulut palsu itu. Jangan percaya pengajar-pengajar sesat itu, guru-guru sesat itu, pengajar-pengajar sesat itu yang mengikuti ajaran setan-setan, mengikuti ajaran penyesat-penyesat, kata firman Allah. Dan puji Tuhan, semoga Tuhan membuat kita sebagaimana firman Allah membuat kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena apa? Yesus sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga dia berkata, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengarunikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap kan? Jadi kiranya bagi Anda yang sudah percaya, doa dan harapan saya Anda tetap diteguhkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang belum percaya, kiranya Tuhan memberikan wahyu bagi Anda, penerangan bagi Anda, kekuatan bagi Anda untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Sesi terakhir ini Tuhan, di dalam firman Allah, doa kami kepadamu dalam pemakaian Tuhan, biarlah kami punya impian bahwa ada hal-hal yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membaca firman Allah yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima bagian akhir. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10 dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi ini bagian terakhir, bagian yang sangat-sangat penting dalam kita menyikapi hal-hal yang datang dari Tuhan. Dan ini sangat penting karena apa? Firman Allah tak katakan tadi bahwa Tuhan sangat mengasihani orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan juga meninggikan orang-orang yang tinggi hati. Kalau Anda baca dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, hai angkatan yang tidak setia, bersahabat dengan dunia ini, bermusuhan dengan Allah. Tentu kita sebagai orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan tidak akan suka untuk bermusuhan dengan Allah. Tentu kita ingin bersahabat dengan Allah. Tentu kita ingin Tuhan memakai kita lebih lanjut. Dan kalau Tuhan sudah memakai kita, jangan pernah perjualbelikan hak-hak dan kuasa Allah itu dalam hidupmu. Haleluya. Karena kadang-kala orang karena sudah dipakai oleh Tuhan, begitu enaknya. Tapi saya mau katakan kita harus belajar, kalaupun Tuhan memberikan sesuatu bagi kita karena Tuhan menolong kita. Satu contoh seperti yang saya katakan, bahwa bagaimana Tuhan memberikan sebuah gambaran bagi saya, membuat slide di depan saya tentang seorang anak yang ada di mana itu, di Sumatera Selatan sana, di Batu Raja. Ibunya datang kemari karena anaknya yang hilang, ya, gitu ya. Lalu kemudian dia bilang pada anak saya ini baik dan lain sebagainya. Tapi kemudian Tuhan memperlihatkan, lalu saya katakan, oh enggak, anak ibu, karena memang diperlihatkan dia punya opo-opo dan lain sebagainya. Dan kali saya suruh dia pertama kali untuk menelepon, karena dulu kan belum ada telepon genggam itu. Nah, lalu dia, wartel masih menjamur, termasuk dekat saya ini ada wartel. Lalu dia datang ke sana, lalu datang lagi ke tempat saya.
Lalu katakan, enggak ada Pak Pendeta. Saya katakan, saya yang salah Pak. Siapa yang salah ini? Apakah saya yang terlalu Lalu saya katakan dalam nama Yesus. Karena saya masih lihat benda itu ada di situ gitu loh. Walaupun saya di sini, tapi saya bisa lihat benda itu. Lalu saya katakan, kalau sepintas lalu dia tidak akan kelihatan. Lalu saya katakan kepada orang ini supaya dalam nama Yesus membuka tempat tidurnya itu kembali, dan betul ada di situ. Dan kemudian ibunya kemudian pergi ke bank lah itu dan membawa uang. Saya tolak uang itu. Bukan saya nggak butuh uang, saya butuh uang, tapi saya tidak mau memperjualkan apa yang Tuhan berikan kepada saya itu. Lalu kemudian mereka pulang, kemudian saya kurang tapi yang jelas kemudian dari ganti uang itu mereka belanja sesuatu kepada saya karena saya tidak mau menerima amplop itu. Lalu kemudian mereka melakukan hal yang menggantinya dengan membelanjakan sesuatu kepada saya. Kan nggak mungkin saya tolak itu. Mengusir setan yang sudah orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa ya datang, orang-orang hebat, dukun, paranormal datang, tidak bisa. Dia melawan 250 tahun usia yang ada di dalam orang itu. Lalu kemudian saya tidak peduli mau 2000 tahun, mau 3000 tahun, saya nggak pernah peduli itu. Karena Tuhan saya itu Yesus Kristus dari kekal kepada kekal. Lalu kemudian saya mengusir. Lalu setelah itu dia memberikan upeti bagi saya. Saya tolak itu. Lalu dia bilang, Pak, orang malah minta, Bapak malah tolak. Saya katakan, saya diberi dengan cuma-cuma, saya akan berikan secara cuma-cuma. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memakai setiap orang. Dan ini penting saya katakan, kenapa kita harus rendah hati. Karena kalau tidak, wah, kita suka-suka kita itu. Yang kedua, kata firman Allah, bukan hanya rendah hati, tetapi orang yang hidup dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11 di sana, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Aku telah menaruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Haleluya. Jadi firman Allah kita taruh dalam hati kita, kita simpan. Itu sebab sering saya katakan, mari kita memperkatakan firman Allah, mari kita menaruh firman Allah, walaupun dia kata firman Allah yang alami datang, tetapi ketika dia berubah menjadi rema dalam hidup kita, itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena firman itu akan menghidupkan. Firman itu akan memampukan engkau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Firman itu akan memampukan engkau bertindak sebagaimana yang Tuhan harapkan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan itulah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam terang firman Allah. Saya seringkali katakan, berpegang erat kepada firman Allah, mentaati firman Allah. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sering saya katakan karena apa? Karena itu menjadi sesuatu yang menjadi hal yang sangat melegakan saya. Di dalam ayat itu, Mazmur 119 ayat yang 57, You are my portion, O Lord. Engkau adalah bagianku. Siapa bagian hidup kita? Harta, permata, akan lenyap. Tapi firman Allah tidak akan pernah lenyap. Tuhan tidak akan pernah lenyap. Langit dan bumi boleh lenyap. Dan itu kata firman Allah. Tapi orang-orang yang hidup bersama dengan firman akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan firman itu. Dan selanjutnya Pengasuh berkata, I have promised
to obey your word. Karena dia bagian dari hidupnya, maka dia berjanji untuk taat terhadap firman Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada pilihan yang harus diambil seorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Mazmur 119 ayat yang ke-30. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran itu. Jalan kebenaran itu apa? Firman Allah. Firman Allah itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita telah pilih jalan kebenaran itu. Dia menjadi Tuhan kita. Dia menjadi juru selamat kita. Dia yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Dan kalau dia yang berdaulat, kita tentu harus menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Lalu, I have turned my step to your statute. Dan aku telah membalikkan langkah-langkahku kepada hukum-hukummu. Jadi yang dilakukannya itu adalah hukum-hukum Allah. Bukan kehendak pribadinya lagi, bukan kemauan pribadinya lagi, tapi sudah kehendak Allah. Kita mau dipakai oleh Tuhan, tentu kita harus berpegang pada firman. Yang tak kalah serunya adalah harus setia sampai mati. Kalau Anda baca di dalam Wahyu 2 ayat 8 dan 11, bagaimana jemaat di Smyrna, ada jemaat-jemaat pendusta di situ. Ada mengaku orang Yahudi tapi bukan orang Yahudi. Ada jemaat iblis di situ. Bayangkan ada jemaat iblis. Saya sudah sering katakan bahwa iblis itu kerjanya mendakwa, mencurigai, menuduh, dan melakukan hal-hal sabotase, keributan, dan huru hara. Dan itu dilakukan. Ya, jemaat di Smyrna itu dihajar itu habis-habisan oleh jemaat setan ini. Dan setan, kita tahu, setan itu berfungsi untuk apa? Membuat kita melawan firman Allah, melawan yang maha kuasa dalam hidup ini. Lalu si penggoda menggoda kita untuk keluar dari kebenaran firman Allah. Itu kan ada banyak penggoda-penggoda di di medsos itu. Firman Allah dijungkir balikkan. Dia mantan orang percaya, nggak bisa move on. Seharusnya kan kalau kita percaya, yang kita cinta itu kan firman Allah kita, ya. Yang kita yakini, yang kita percayai, itu yang seharusnya menjadi raja dalam hidupnya. Tapi ini sebaliknya. Dia percaya kepada yang lain, tapi yang dia ajar firman Allah. Nanti Boy katakan, yang berhak menafsir ayat-ayat kami adalah kami. Tapi ketika giliran mereka menafsir, suka-suka mereka lah sudah, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ada jemaah iblis. Itu kata firman Allah. Kalau ada jemaah iblis, kita harus waspadalah. Supaya apa? Kita tetap setia walaupun dalam penderitaan seperti jemaah di Filipi, di Smyrna itu. Setia sampai mati, sama seperti Yesus setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah 4 sesi menyampaikan orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kami berharap para pendengar kami semakin jatuh cinta pada Tuhan, untuk rela diproses oleh Tuhan. Kami semuanya rela diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan bahkan setia seperti J.L. Van Hessel 44 tahun untuk menerima sebuah kegerakan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tidak ada visi yang daripada Allah, mereka tentu sudah meninggalkan Irian Jaya. Tapi gitulah, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan akan memperlengkapi. Kami berharap Tuhan Yesus, banyak dari anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini terpanggil sesuai dengan rencana-Mu untuk menjadi orang-orang yang mengabarkan kasih karunia Tuhan, bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Dan kami juga bersyukur dengan melalui medsos ini Tuhan Bapa di surga, kami bisa menyampaikan firman Allah
Walaupun dengan jatuh bangun Bapa di surga dalam mempersiapkannya, tapi kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tetap semangat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak ingin hal-hal negatif di luar sana, tidak di-counter dengan hal-hal yang positif. Kami tidak ingin hal-hal yang negatif merajai dunia medsos Bapa di surga. Kami ingin juga memberikan pengaruh kami melalui kebenaran-kebenaran firman Allah, karena kami tahu firman itu menghidupkan, firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu daripada Yesus engkau sembuh. Oleh kuasanya, oleh jamahannya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka Tuhan Bapa di surga yang sedang mengalami pergumulan, datanglah kepada mereka, tolong mereka, legakan hati mereka sebagaimana firman-Mu. Dalam nama Yesus, pertolongan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang daripada Allah, dan kita istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.